Oke, jadi gini, ESG itu sering dianggap satu hal yang sama untuk semua. Padahal, dalam dunia investasi, cara Anda terlibat bisa beda banget, tergantung posisi Anda. Apakah Anda seorang pemberi pinjaman atau seorang pemilik? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas kenapa pendekatan satu untuk semua dalam keterlibatan ESG itu keliru besar. Kenapa? Coba deh bayangin, Anda itu pemilik rumah versus bank yang kasih KPR. Sebagai pemilik, Anda punya kuasa penuh. Mau cat ulang, mau renovasi taman biar nilai jualnya naik, bebas. Tapi kalau Anda bank, fokus Anda cuma satu, cicilan dibayar tepat waktu kan? Nah, kekuatan dan fokus yang beda inilah yang persis terjadi di dunia investasi ESG. Coba, saya tanya dulu. Kalau saya sebut engagement ESG, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Rapat umum pemegang saham? Voting? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi pandangan itu, jujur aja, terlalu sempit. Kenyataannya, kekuatan investor itu ada dalam sebuah spektrum. Ada yang pengaruhnya sangat terbatas, tapi ada juga yang punya kontrol langsung. Nah, posisi Anda di spektrum itulah yang menentukan cara Anda bisa mendorong perubahan. Oke, 3 hal ini nih yang jadi dasar kekuatan Anda. Pertama, hak hukum dan kontraktual. Anda punya hak suara nggak? Ada perjanjian utang yang bisa jadi alat tawar? Kedua, akses ke manajemen. Seberapa gampang Anda bisa ngobrol sama para bos-bosnya? Dan ketiga, durasi investasi. Makin lama Anda komit, makin serius juga perusahaan dengerin Anda. 3 hal inilah yang nentuin di mana posisi Anda dalam spektrum pengaruh. Dan ini membawa kita ke perbedaan pola pikir yang paling fundamental. Kreditur atau pemberi pinjaman itu mainnya bertahan. Fokus utamanya adalah gimana caranya melindungi modal biar nggak rugi. Sebaliknya, pemilik itu mainnya menyerang. Fokusnya adalah gimana caranya nilai aset ini bisa tumbuh sebesar-besarnya. Dua mindset inilah yang jadi dasar dari semua strategi ESG. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kacamata seorang kreditur, lalu kita pindah ke perspektif pemilik. Setelah itu, kita akan bahas situasi-situasi yang pengaruhnya lebih tidak langsung. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam satu kerangka kerja yang solid. Sip, kita masuk ke bagian pertama, panduan bagi kreditur. Ingat, kata kuncinya di sini adalah mitigasi risiko. Yuk, kita lihat gimana para investor obligasi mendekati isu ESG. Prosesnya tuh kayak efek domino. Gampang banget dimengerti. Kinerja ESG jelek, artinya risiko kreditnya naik. Peringkat utangnya bisa turun. Akibatnya, investor jadi minta bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi. Dan harga obligasi yang udah terlanjur beredar di pasar pun jadi anjlok. Sesimpel itu. Bayangin, ada perusahaan yang buang limbah sembarangan, resiko dia kena denda miliaran rupiah yang bisa bikin dia gagal bayar utang itu nyata. Jadi, ini bukan soal moralitas, ini murni matematika resiko finansial. Nah, karena sumber daya mereka terbatas, engagement harus strategis. Investor obligasi bakal fokus ke, pertama, perusahaan di mana mereka punya eksposur besar. Ya iyalah, taruhannya lebih gede. Kedua, perusahaan dengan kualitas kredit rendah, karena mereka ini yang paling gampang goyah sama isu ESG. Ketiga, investasi jangka panjang, karena disitulah risiko ESG jadi makin relevan. Dan terakhir, mereka fokus pada isu ESG yang paling material di sektornya, misalnya keselamatan kerja di tambang atau manajemen air di perkebunan. Tapi ceritanya jadi beda banget. Kalau kita minjemin duit ke sebuah negara, bukan ke perusahaan. Di sini dinamikanya berubah total. Kita sebagai investor nggak punya kontrol, nggak ada hak suara dalam RUPS, dan yang paling penting, negara itu berdaulat. Anda nggak bisa seenaknya telepon presiden dan minta kebijakannya diubah. Karena aktivisme langsung hampir mustahil, strateginya jadi lebih halus. Namanya ESG tilt. Gampangnya ini voting pakai duit. Investor nggak mencoba mengubah negara, tapi mereka menyesuaikan bobot portofolionya. Alokasi dana diperbesarkan negara dengan profil ESG bagus dan dikurangi dari negara yang lemah. Kadang fokusnya juga lebih ke edukasi, misalnya membantu negara menerbitkan green bonds. Dan kasus Amazon di Brazil ini adalah contoh paling jelasnya. Sekelompok investor raksasa dengan dana total 3,7 triliun dolar mencoba menekan pemerintah. Hasilnya, deforestasi malah makin parah. Ini bukti nyata bahwa kedaulatan politik sebuah negara seringkali jauh lebih kuat daripada tekanan finansial sebesar apapun. Oke, cukup dengan dunia kreditor yang serba hati-hati dan terbatas. Sekarang kita pindah ke dunia kepemilikan. Di sini, investor punya kontrol langsung dan pola pikirnya berbalik 180 derajat. Bukan lagi soal mitigasi risiko, tapi soal menciptakan nilai. Diagram dari George Dallas ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Coba lihat bagian atas. Buat perusahaan sehat, kepentingan pemegang saham yang mau tumbuh sama pemegang obligasi yang mau stabil bisa beda. Tapi, lihat bagian bawahnya. Pas perusahaan mulai oleng, kepentingan mereka jadi sama. Keduanya punya satu tujuan, jangan sampai bangkrut.
Nah, di titik inilah kekuatan engagement pemegang obligasi jadi sangat besar. Di dunia private equity atau PE, permainannya beda total. ESG bukan lagi alat bertahan, tapi jadi alat menyerang. Tujuannya adalah secara aktif meningkatkan praktik ESG perusahaan biar nilai jualnya di masa depan makin tinggi. Investor PE ini mainnya jangka panjang banget, seperti yang digambarin sama kurva J ini. Mereka bisa invest sampai 8 hingga 10 tahun. Waktu yang panjang ini ngasih mereka keleluasaan buat benerin ESG perusahaan secara mendalam dan metik hasilnya pas nanti dijual atau exit. Tapi di dunia ini juga ada risiko gede, terutama soal tata kelola. Kita lihat aja kasus Theranos, di mana dewan direksinya nggak ada yang ngerti sains buat uji teknologinya. Atau Uber, yang budayanya jadi toksik karena CEO-nya terlalu berkuasa. Inilah kenapa engagement soal tata kelola itu krusial banget di private equity. Terus gimana engagementnya terjadi di sini? Gampangnya ada 2 level. General Partner, GP, itu si manajer dana, yang aktif turun tangan langsung di perusahaan buat benerin ESG-nya. Nah, di sisi lain ada Limited Partner, LP. Ini investornya, kayak dana pensiun. Tugas engagement LP adalah ngawasin si GP, mastiin mereka beneran jalanin strategi ESG yang udah dijanjikan. Tujuannya ada 2, dan ini keren banget. Pertama, sebagai tameng, melindungi investasi dari resiko bencana yang bisa bikin nilainya hancur lebur. Tapi yang lebih seru yang kedua, sebagai pedang. Secara aktif memperbaiki operasional perusahaan, misalnya dengan efisiensi energi atau tata kelola yang lebih baik, supaya nanti pas dijual, valuasinya bisa naik berkali-kali lipat. Prinsip yang sama juga berlaku buat proyek-proyek raksasa, kayak bandara, jalan tol, atau pembangkit listrik. Aset-aset ini umurnya puluhan tahun dan selalu jadi sorotan publik. Makanya, mereka butuh yang namanya izin sosial dari masyarakat untuk bisa beroperasi dengan lancar. Tanpa itu, nilai asetnya bisa terancam. Risiko paling gedenya ada 3. Pertama, perubahan iklim, baik itu risiko fisik kayak banjir maupun risiko transisi ke ekonomi hijau. Kedua, korupsi. Ini penyakit klasik di proyek besar. Dan yang paling krusial ketiga, izin sosial. Kalau masyarakat sekitar menolak, proyek bisa mandek di tengah jalan. Nah, ini ada contoh suksesnya. Kebalikan banget dari kasus Brazil tadi. Dana pensiun di Australia ini investasinya jangka panjang di bandara. Karena mereka punya kontrol langsung sebagai pemilik dan horizon waktu yang super panjang, mereka bisa melakukan engagement yang mendalam. Hasilnya, keren banget. Ada perbaikan nyata di keselamatan pekerja dan efisiensi energi. Ini bukti sempurna, kalau semua tuas pengaruh ada di tangan investor, perubahan positif yang terukur itu bisa terjadi. Dari 3 kelas aset utama, real estate nunjukin korelasi positif terkuat, lebih dari 70% antara praktik ESG dan kinerja keuangan. Lebih tinggi dari obligasi dan saham loh. Kenapa? Ya karena di real estate dampaknya langsung terasa. Gedung hemat energi, biaya operasionalnya lebih rendah. Gedung yang tahan risiko iklim, nilainya lebih awet. Terus, seberapa besar dampaknya? Sebuah studi global menemukan selisih imbal hasil tahunan sebesar 2,8% antara properti dengan kinerja ESG terbaik dan terburuk. Angka sebesar ini ngebuktiin kalau di dunia real estate, ESG itu bukan cuma biar keren, tapi beneran jadi pendorong keuntungan finansial. Karena satu investor properti nggak bisa sendirian mengubah dunia, strateginya harus naik level. Jadi bukan lagi ngurusin satu gedung, tapi ngurusin ekosistemnya. Caranya? Ya dengan kolaborasi, mendorong kebijakan publik yang lebih baik, mendukung riset, dan ikut dalam inisiatif industri. Ini adalah permainan tim, bukan solo. Oke, tadi kita udah bahas yang pengaruhnya lumayan jelas ya. Sekarang kita masuk ke area yang sedikit lebih abu-abu, di mana pengaruh Anda sebagai investor itu nggak begitu langsung. Nah, ini pasti jadi pertanyaan banyak dari kita kan? Kalau kita investasinya lewat reksadana, gimana caranya kita bisa bersuara atau melakukan stewardship? Kan kita nggak punya asetnya langsung. Jawabannya simple tapi powerful. Geser fokusnya. Anda nggak usah pusingin pemain di lapangan satu-satu. Tugas Anda adalah memilih manajer tim yang paling jago dan bertanggung jawab. Anda tidak engage ke perusahaan langsung, tapi Anda pilih dan tuntut akuntabilitas dari manajer investasi yang melakukannya atas nama Anda. Oke, setelah kita lihat potongan-potongan puzzle-nya, sekarang waktunya kita susun jadi satu gambar utuh. Sebuah kerangka kerja yang jelas dan bisa kita pakai. Dan tabel ini dia rangkuman dari semua yang kita bahas. Kelihatan jelas banget polanya kan? Di sisi utang, permainannya defensif, mitigasi risiko. Begitu pindah ke sisi kepemilikan kayak private equity, permainannya jadi ofensif, penciptaan nilai. Jadi, kekuatan, fokus, dan strategi Anda harus selalu disesuaikan dengan kelas asetnya. Pada akhirnya, kesimpulannya cuma satu. Keterlibatan ESG yang efektif itu bukan soal niat baik doang, tapi soal strategi.
tentang di mana suara kita beneran didengar dan bisa bikin perubahan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin pengalaman sendiri soal investasi ESG, yuk diskusi di kolom komentar.